Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Senang sekali bisa menjumpai saudara dimanapun saudara berada, walaupun dengan segala keterbatasan online ini. Sebelum kita memulai perenungan firman kita hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur dari dalam hati kami, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang terus tersedia buat kami, bahkan di masa-masa susah, bahkan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap Allah kami yang menyertai kami. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, beri kami hati yang siap, beri kami hati yang haus dan lapar Tuhan, supaya kami boleh menangkap firman-Mu dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk mendasari perenungan firman kita hari ini, saya akan membaca dari kitab Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya mau ambil juga dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Kasih sayangnya tidak pernah habis. Kemurahannya melindungi kita dari kemusnahan yang mutlak. Besarlah kesetiaan Tuhan. Kebaikannya selalu baru setiap pagi. Ayat yang luar biasa, ayat memberikan penghiburan, ayat yang memberikan sebuah semangat buat kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya sekedar kasih-Nya, tetapi ada rahmat Tuhan, ada kebaikan, ada kasih karunia, ada kemurahan. Bahkan kalau di beberapa terjemahan yang lain dikatakan kata diperbaharui setiap pagi, memakai kata diciptakan setiap pagi. Jadi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan diciptakan baru setiap pagi dan itu semua disediakan untuk kita. Bukankah ini sesuatu yang melegakan? Bukankah ini sesuatu yang memberikan kita semangat? Bahwa Tuhan menyediakan kasih-Nya baru setiap pagi. Sama seperti misalnya kita memakan roti yang baru dimasak, yang baru keluar dari oven. Fresh, begitu menyegarkan, begitu mengenyangkan. Nah, demikian juga kasih Tuhan. Tuhan memberikan kita sesuatu yang baru setiap paginya. Dia menyediakan hal yang baik dalam kehidupan kita setiap pagi dalam hidup kita. Nah, saya juga tertarik membaca dari versi mudah dibaca dari ayat ini. Dikatakan begini, setiap pagi Ia menunjukkannya dengan cara yang baru. Engkau sangat benar dan setia. Jadi saudara, kita tidak perlu meragukan bahwa kasih Tuhan itu selalu disediakan kepada kita dengan cara yang baru setiap paginya. Nah, hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kalau kasih Tuhan sudah tersedia kepada kita setiap pagi, kalau kemurahan Tuhan sudah diciptakan untuk kita setiap pagi, kalau Tuhan sudah menunjukkan cara yang baru terus-menerus untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita setiap pagi, kenapa kita masih kekurangan, kenapa kita masih merasa kekurangan kasih? Kenapa kita merasa bahwa kita kekurangan anugerah? Kenapa kita merasa bahwa kemurahan Tuhan itu sepertinya jauh dari kehidupan kita? Bukankah ini sesuatu yang bertolak belakang, saudara? Kenapa kita masih merasa sendirian? Kenapa kita masih merasa ditinggalkan? Kenapa kita masih merasa hidup kita sial? Kenapa kita merasa bahwa kita tidak beruntung? Bahkan kenapa kita masih merasa kekurangan dalam kehidupan kita? Kalau janji firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kasih-Nya, rahmat-Nya, kebaikannya, kemurahannya selalu baru setiap pagi. Harusnya kita tidak pernah kekurangan semuanya itu. Nah, saya coba buka lagi ayat firman Tuhan di Mazmur 36 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu.
Sekali lagi ayat yang luar biasa. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah, kemurahan, itu diperlambangkan seperti air atau sungai yang mengalir. Bahkan di beberapa bagian dari Alkitab dilambangkan dengan jelas bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, yang memenuhkan kita, yang memuaskan kita. Di Mazmur 42 dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Bahkan di lagu-lagu pujian kita juga memakai tema seperti ini. Seperti sungai yang mengalir dalamku. Atau misalnya lagu pujian, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Jadi kasih Tuhan dilambangkan seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, memenuhkan kita supaya kita merasa puas. Nah, berangkat dari ilustrasi seperti ini, jika kasih Tuhan, jika kebaikan Tuhan itu seperti air yang mengalir, maka berarti kita manusia itu seperti sebuah bejana atau tempat menampung air itu. Karena kasih Tuhan diberikan untuk kita, saudara. Kasih Tuhan dicurahkan untuk kita. Seperti air yang mengalir berarti kita adalah tempat untuk menampung kasih Tuhan itu sendiri. Saya akan bacakan lagi, saudara, ayat firman Tuhan yang lain. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya memakai versi mudah dibaca dari ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 6-7. Allah sudah mengatakan, terang akan menerangi kegelapan. Dan Allah yang sama pula sudah membuat terangnya di dalam hati kita. Dan Dia memberikan terang kepada kita supaya kita mengerti kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Kami mendapat harta itu dari Allah, tetapi kami hanya seperti bejana tanah liat yang menyimpan harta ini. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa yang besar itu adalah dari Allah, bukan dari kami. Rasul Paulus menulis, saudara, bahwa kita itu seperti bejana tanah liat. Tempat untuk menyimpan, tempat untuk menampung segala kebaikan Tuhan, segala harta yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, inilah tema yang akan saya bawa hari ini. Bejana tanah liat. Saudaraku, jika kita seperti bejana tanah liat, bagaimana caranya supaya air yang Tuhan sediakan, sekali lagi air melambangkan kasih, kebaikan, kemurahan, anugerah, bahkan juga berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bagaimana caranya air dari Tuhan itu bisa kita tampung, bisa kita terima, dan pada akhirnya kita menjadi penuh. Bejana itu menjadi penuh. Bagaimana caranya? Tentu saja sederhana sekali. Sebuah bejana dia bisa menampung air sampai penuh. Tentu saja bejana itu tidak boleh bocor, saudara. Jikalau bejana itu menjadi bocor, maka air yang diisikan, air yang dicurahkan ke dalam bejana itu akan terbuang sia-sia, akan terbuang percuma. Jadi saudara, jika hari-hari ini kita masih merasakan sendiri, kita masih merasa ditinggalkan, kita merasa hidup kita penuh dengan kesialan, kita merasa hidup kita tidak beruntung, mungkin saja kita sedang menjadi bejana yang bocor. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya setiap pagi. Tuhan sudah siap untuk memberikan kasih-Nya seperti air yang dicurahkan setiap pagi. Tetapi karena kita adalah bejana yang bocor, maka semua kasih Tuhan itu tidak bisa masuk, tidak bisa memenuhkan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bejana yang baik? Nah, mari kita lihat sama-sama ayat ini. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari kita fokus di ayat yang keempat. Sekali lagi saya bacakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku, seringkali kehidupan kita, dalam proses kehidupan kita, Tuhan harus membentuk ulang kehidupan kita supaya kita bisa menjadi bejana yang baik di mata Tuhan. Supaya kita tidak menjadi bejana yang rusak, bejana yang bocor. Supaya pada akhirnya kita menjadi bejana yang sanggup untuk menampung semua kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, jikalau kita adalah tanah liat dalam ilustrasi ini, maka kita harus memiliki yang namanya kelemah lembutan. Supaya sang penjunan atau tukang periuk itu, yaitu Tuhan sendiri, bisa membentuk kita. Bisa membentuk kita yang adalah tanah liat itu sesuai dengan apa yang Dia mau. Sesuai dengan apa yang dipandang baik. Nah, kelemah lembutan di dalam Alkitab itu memakai kata Yunani yaitu praus. Kata Yunaninya adalah praus. Nah, praus ini memiliki banyak arti, saudara. Salah satu arti dari kata praus ini itu adalah seperti seekor kuda dewasa. Seekor kuda dewasa yang sudah jinak, yang bisa ditunggangi oleh majikannya. Sekali lagi, kata kelemah lembutan yang ada dalam Alkitab ternyata itu seperti kuda dewasa yang sudah jinak, yang bisa ditunggangi oleh majikannya. Dengan kata lain begini, saudara. Lemah lembut bukan berarti lemah, bukan berarti tanpa kekuatan. Sebaliknya, orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat, tetapi memilih untuk menundukkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan seorang penyair terkenal, Khalil Gibran, mengatakan begini, kelemah lembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi penjelmaan sebuah kekuatan. Jadi orang yang lemah lembut adalah sebenarnya adalah orang yang kuat. Tetapi mereka adalah orang yang mudah dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat seorang tokoh yaitu Musa. Di Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dikatakan Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari semua orang yang ada di muka bumi. Pertanyaannya, kenapa Musa bisa dikatakan orang yang lemah lembut hatinya? Mari kita lihat sama-sama kehidupan Musa. Kalau kita renungkan di Alkitab, kita menemukan bahwa Musa mengalami musim-musim kehidupan yang berbeda. Dia lahir sebagai budak. Kemudian dia dibesarkan di istana sebagai seorang pangeran. Tidak cukup di situ, ternyata di masa dewasanya dia harus terasingkan keluar dari istana dan kemudian dia bekerja sebagai gembala di padang untuk mengembalakan domba. Dan pada akhirnya dia masuk memiliki musim sebagai pemimpin di bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan kita tahu dalam prosesnya bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk. Mereka suka mengeluh dan penuh pemberontakan. Kalau kita lihat semua musim-musim kehidupan Musa, kita menemukan bahwa selama pergantian musim-musim itu, bahkan kalau kita perhatikan musim itu berganti dengan sangat luar biasa perbandingannya. Selama pergantian musim-musim itu, Musa mengizinkan Tuhan untuk memakai hidupnya untuk menyelesaikan rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana Musa yang dibesarkan sebagai seorang pangeran dalam istana
tiba-tiba harus merubah musim kehidupannya hanya sebagai seorang gembala di padang. Jauh dari kemewahan, jauh dari kemuliaan. Tapi dia mengizinkan Tuhan untuk memangkai kehidupannya pada akhirnya untuk memimpin bangsa Israel. Itulah kenapa dikatakan Musa adalah orang yang sangat lemah lembut hatinya. Mari kita lihat lagi ayat ini. Matius 5 ayat yang kelima. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan Yesus menyampaikan ini di khotbah di bukit. Orang yang lemah lembut dikatakan Tuhan Yesus, mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya, saudara? Kata memiliki bumi di terjemahan yang lain memakai kata mewarisi bumi. Dan di beberapa literatur yang saya temukan, semua para ahli mengartikan hal yang sama. Memiliki bumi berarti menerima berkat dari Tuhan di bumi. Sekali lagi, orang yang lemah lembut, firman Tuhan mencatat, mereka akan menerima berkat dari Tuhan di bumi. Sama seperti yang kita sudah renungkan di awal firman tadi. Jadi saudara, lemah lembut atau kata praus dalam bahasa Yunani di Alkitab, itu seperti kuda dewasa yang sudah jinak dan bisa ditunggangi oleh majikannya. Saudara, kalau kita renungkan ini berarti kelemah lembutan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Bahkan tanda kelemah lembutan itu adalah ketaatan. Sama seperti kuda dewasa yang membiarkan dirinya untuk dikendalikan oleh tali kekang. Demikian kita membiarkan Tuhan mengendalikan segenap kekuatan dan semua yang kita miliki untuk segala maksud dan rencana Tuhan. Sama seperti kuda yang dikendalikan oleh kekang. Demikianlah kita, saudara. Itulah kelemah lembutan. Bahwa kita pada akhirnya menunjukkan atau membuktikan kelemah lembutan kita dalam tindakan-tindakan ketaatan. Berbicara tentang ketaatan, saya mau melihat teladan dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Mari kita lihat sama-sama Kejadian 12 ayat yang pertama. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mari kita loncat ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku, kalau kita baca cerita di Alkitab, di sini Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan. Dan dikatakan Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun pada saat itu tidak ada garansi, tidak ada kejelasan tujuan yang Tuhan tetapkan. Tuhan hanya berbicara, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan. Tidak ada maps, tidak ada peta, tidak ada GPS di zaman itu. Tetapi Abraham mengikuti. Walaupun tidak ada referensi apapun tentang Tuhan yang dia miliki. Saudaraku, dalam perjalanannya, kita semua tahu bagaimana Abraham mengalami banyak kegagalan. Bahkan dia melakukan banyak kesalahan, saudara. Contohnya dia berbohong kepada raja bahwa Sarah adalah istrinya. Kemudian dia mengambil Hagar, budaknya, untuk menjadi istrinya, bahkan sampai mereka memiliki anak. Kesalahan yang sangat besar, bahkan dampaknya bisa dirasakan sampai hari ini. Tetapi saudara, dalam semua pelajaran kegagalan itu, Abraham makin mempercayai Tuhan. Dia semakin mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Yang pada akhirnya itu semua terbukti dalam ketaatannya kepada Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 22. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mari kita loncat ayat yang ke-9 sampai 14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari sini kita lihat bagaimana tindakan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Dan saudara tahu, dalam ketaatan itulah Tuhan menjawab dengan menyediakan apa yang Abraham butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah dikatakan di sana Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jadi saudaraku, kelemah lembutan akan terwujud dalam tindakan ketaatan. Dan dari sanalah sebenarnya berkat Tuhan tersedia. Ayat terakhir yang saya mau bagi kepada saudara. Yesaya 48 ayat yang ke-18 sampai 19. Dari versi mudah dibaca dikatakan begini. Jika kamu mentaati aku, damai akan datang kepadamu seperti sungai yang penuh mengalir. Hal yang baik akan datang kepadamu terus-menerus seperti ombak laut. Jika kamu mentaati aku, kamu akan mempunyai banyak anak sebanyak pasir. Jika kamu mentaati aku, kamu tidak akan binasa. Jelas sekali firman Tuhan berkata, ketaatan kita akan membawa berkat Tuhan seperti sungai yang mengalir, memenuhkan bahkan memuaskan kita. Saudaraku, mari kita belajar menjadi bejana. Bejana yang baik, yang siap menampung semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Hal yang terakhir, saudara. Bagaimana caranya supaya air yang ada di dalam bejana itu tidak rusak dalam waktu yang lama? Maka air itu harus dialirkan keluar. Misalnya kita lihat galon air minum misalnya. Bagaimana supaya air di dalam galon tidak rusak? Maka air itu harus dialirkan terus keluar. Nah, saudaraku, saat bejana kita menjadi penuh, maka Tuhan tidak akan bisa mengalirkan air lagi ke dalam bejana kita. Karena air itu akan terbuang sia-sia keluar. Artinya bahwa apa yang ada di dalam bejana atau air yang ada di dalam bejana itu harus dialirkan keluar secara terus-menerus supaya air itu tidak rusak dan supaya Tuhan bisa terus mengisikan air yang baru. Kalau dikatakan kasih Tuhan seperti air yang mengalir dan dikatakan kasih itu diperbarui setiap pagi, maka saudaraku jangan pernah takut bahwa kita akan kehabisan air waktu kita mengalirkan air itu keluar. Dengan kata lain saudara, kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, kasih Tuhan yang kita sudah terima, berkat Tuhan yang kita sudah terima, kita harus salurkan, kita harus bagikan kepada orang lain di sekitar kita. Dengan cara seperti itulah sebenarnya kita akan terus menerima air sungai yang mengalir itu, berkat yang mengalir itu, kasih Tuhan yang mengalir itu setiap pagi diperbaharui. Saudaraku, sekali lagi, mari sama-sama kita belajar menjadi sebuah bejana yang baik. Bejana yang tidak bocor. Dengan kata lain saudara, mari kita menjadi orang yang penuh kelemah lembutan. Kita siap mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu melawan apa kehendak Tuhan. Walaupun itu berarti kita harus mengorbankan ego kita. Walaupun itu berarti kita harus mengorbankan keinginan kita sendiri. Mari kita ikuti apa yang Tuhan mau.
Mari kita buktikan kelemah lembutan kita dalam ketaatan-ketaatan yang kita punya dalam kehidupan kita setiap hari. Dari situlah kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan yang disediakan itu setiap pagi. Bagaimana kemurahan, kebaikan Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Saya berdoa renungan firman hari ini bisa menguatkan kita, menegur kita, dan terlebih membawa kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan firman Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu hari ini. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa mengerti lebih dalam. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa memahami lebih dalam. Dan terlebih Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang mentaati setiap firman-Mu. Dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, ajar kami untuk semakin taat, menjadi orang yang semakin taat, menjadi orang yang semakin lemah lembut, mengikuti setiap kehendak dan rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, karena kehendak dan rencana-Mu itulah hal yang terbaik yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.